Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar adik-adik semua? Kakak berharap kalian baik-baik aja ya, ada dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran ke-1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Adik-adik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar ya. Materi pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari yang pertama, teks tentang peristiwa-peristiwa pada teks non-fiksi, dan yang kedua, peta pikiran mengenai air kebutuhan sehari-hari. Adik-adik, coba perhatikan gambar di samping. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Nah, jawabannya adik-adik, gambar tersebut menunjukkan kegiatan menanam pohon atau yang disebut reboisasi. Yang kedua, apa tujuan dari kegiatan itu? Jawabannya adik-adik, tujuan dari kegiatan tersebut untuk menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman yang berdaun hijau. Dan yang ketiga, apakah tanaman membutuhkan air yang berkualitas? Nah, adik-adik, jawabannya tanaman sangat membutuhkan air yang sangat berkualitas. Karena untuk mengetahui perkembangannya, apakah tanaman itu layu atau tidak, sehingga tanaman itu akan tetap sehat dengan air yang berkualitas. Nah, adik-adik, ternyata bukan tanaman saja yang membutuhkan air yang berkualitas, kita juga sebagai manusia sangat membutuhkan air yang berkualitas untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kita baca yuk adik-adik teks berikut. Judulnya, teks ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Sumber air yang digunakan masyarakat berasal dari sumber air sungai dan sumur yang ditampung dalam tangki penampung air yang ditambahkan ke sejumlah kecil gas yang bernama klorin untuk membunuh kuman yang berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah menuju ke rumah-rumah penduduk. Nah, adik-adik, air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu air yang digunakan untuk mencuci itu seperti apa? Air yang digunakan untuk mencuci yaitu air jernih, serta yang dapat melarutkan kotoran dan sabun, yaitu air yang mempunyai kandungan mineral tinggi. Jika digunakan untuk melarutkan deterjen, air sudah hanya sedikit menghasilkan busa. Berbeda dengan air yang digunakan untuk menyiram tanaman. Kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman adalah air yang tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, misalnya air deterjen. Namun, kita dapat menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau air hujan untuk. Nah, adik-adik, berikut cara menghemat air. Yang pertama, mandi dengan pancuran lebih irit. Yang kedua, menggosok gigi dengan keran tertutup. Dan yang ketiga, membuat lubang biofori, yaitu lubang ini akan mengikat air saat hujan. Air kemudian diikat sebagai sumber air tanah dan bisa menjadi suplaian air bersih. Yang keempat, memasang talang air. Dan yang ketiga, mematikan air setelah mencuci tangan. Oke adik-adik, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.